Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 10 MIPA 5, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan yang terjadi di wilayah Papua. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syafa Swisdari beserta rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alfi Fajrianti. Perkenalkan, nama saya Hipatia Bunga Suprapto. Perkenalkan, saya Regita Naisha Ramadhani. Perkenalkan, saya Muhammad Adli Syauki. Perkenalkan, nama saya Suryana. Latar belakang merupakan alasan mengapa kami memilih wilayah Papua ini sebagai topik dari presentasi kami hari ini. Yang pertama, Papua merupakan salah satu pulau yang terletak di bagian paling timur Indonesia. Wilayah ini memiliki sumber daya alam atau SDA yang melimpah, seperti minyak, emas, batu bara, dan lain sebagainya. Namun dari semua hasil sumber daya alamnya, tidak satu pun yang mampu merubah kehidupan sosial dan mengangkat strata orang asli Papua. Tercatat, saat ini Papua masuk dalam daftar salah satu negara daerah miskin yang berada di Indonesia. Berbagai masalah yang dihadapkan oleh masyarakat Papua, mulai dari konflik horizontal sampai konflik vertikal yang menimbulkan banyak gejolak yang terjadi di Papua. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya ketidakseimbangan antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Papua. Yang kedua, pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas hal ini pun tidak menjalankan kewajibannya, serta belum mampu memenuhi dan meningkatkan pembangunan kehidupan masyarakatnya, sehingga timbul rasa ketidakadilan terhadap masyarakat Papua. Sama halnya dengan pemerintah pusat yang tidak mampu bertindak untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Papua, sehingga terjadinya ketidakmerataan kesejahteraan yang dialami oleh masyarakat Papua. Yang ketiga, selain itu terdapat organisasi Papua Merdeka (OPM) yang merupakan sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1965 dengan tujuan membantu dan melaksanakan penggulingan pemerintahan yang saat ini berdiri di Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia. Sebelumnya bernama Irian Jaya, memisahkan diri dari Indonesia dan menolak pembangunan ekonomi dan modernitas. Menurut tokoh Papua Nicholas Joe, organisasi Papua Merdeka dibentuk pada 1965 pada saat pecahnya peristiwa Gerakan 30 September oleh para serdadu Belanda di Papua dengan tujuan untuk memusuhi Republik Indonesia dan mengganggu keamanan di wilayah paling timur dan paling baru negara Indonesia. Organisasi ini dianggap tidak sah di Indonesia. Perjuangan meraih kemerdekaan di tingkat provinsi dapat dituduh sebagai tindakan pengkhianatan terhadap negara. Sejak berdiri, OPM berusaha mengadakan dialog diplomatik, mengibarkan bendera bintang kejora, dan melancarkan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Selanjutnya ada kelebihan dari wilayah Papua. Yang pertama, Papua terkenal kaya akan sumber daya mineral logam seperti tembaga, emas, dan perak. Di sisi lain dijuluki sebagai bumi cendrawasih karena banyak jenis burung cendrawasih ditemukan di sana. Sebagai spesies endemik Papua, cendrawasih adalah salah satu burung yang dilindungi dan dilestarikan di Indonesia. 2, di Provinsi Papua Barat ini juga memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah ruah, meliputi perkebunan, pertambangan, dan ekowisata. 3, ada sejumlah objek wisata alam yang masyhur di kalangan turis seperti Puncak Jaya, Taman Nasional Lawrence. Adapun di bagian Papua Barat seperti Raja Ampat, banyak sekali objek wisata yang bagus di Provinsi Papua ini. 4, memiliki buah tradisional asli Papua yakni buah merah Papua. Permasalahan yang terjadi di wilayah Papua. Yang pertama, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Papua. Salah satu akar masalah konflik Papua adalah kesejahteraan masyarakat yang tidak merata, di mana kekayaan alam Papua terus dikeruk namun sama sekali tidak berimbas pada kehidupan masyarakat. Faktanya, kesejahteraan masyarakat di Papua belum pada tingkat yang menggembirakan. Anggota panitia khusus atau bisa disebut juga dengan Pansus, Otsus Papua DPR RI, Gus Pardi Gaus menyampaikan, dana pemerintah pusat yang dikucurkan untuk Papua, dan Papua Barat belum berpengaruh signifikan dalam berbagai sektor guna meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kesenjangan di tanah Papua. Yang kedua, keadaan kepemilikan sumber daya yang tidak merata. Kemampuan masyarakat tidak seimbang
ketidaksamaan kesempatan dalam berusaha, dan memperoleh pendapatan sehingga menyebabkan keikutsertaan dalam pembangunan tidak merata. Yang ketiga adalah rendahnya IPM. Skor Indeks Pembangunan Manusia atau bisa disebut juga dengan IPM di Papua tercatat sebesar 60,44 pada 2020. Skor tersebut lebih rendah 11,5 poin dari rata-rata IPM nasional yang mencapai 71,94 sekaligus paling rendah di Indonesia. Terima kasih. Permasalahan selanjutnya yang kerap terjadi di Papua adalah terorisme. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB merupakan suatu kelompok di wilayah Papua yang menebar teror bagi seluruh warga sipil maupun TNI dan Polri. Mereka tidak hanya meneror pekerja proyek infrastruktur dan TNI saja, bahkan masyarakat pedalaman juga pernah dilaporkan diserang. Memang ideologi dan agenda mereka berbeda, yaitu separatisme dan ingin membuat negara tersendiri. Namun pada dasarnya bisa dipahami mengapa pemerintah memberikan cap ini alih-alih secara frontal menyebut mereka teroris. Ini tentu ada hubungannya dengan politik internasional dan bisa kita ketahui bagaimana negara lain bereaksi jika pemerintah secara frontal menyebut KKB di Papua sebagai teroris. Bisa-bisa menjadi batu sandungan tersendiri bagi Indonesia. Anjir, ke slide. Astaga. Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam secara resmi telah menetapkan Organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi teroris. Keputusan tersebut diambil dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun hingga saat ini TNI masih kesulitan menumpas organisasi Papua Merdeka. Mengapa demikian? Kesulitan paling signifikan adalah medan geografinya. OPM berlindung di hutan-hutan lebat yang merupakan home turf bagi mereka, sehingga sulit untuk dilacak. Dan tentu karena adanya dukungan dari pihak asing, banyak organisasi dan aktivis HAM yang lebih senang membela HAM dan organisasi yang jelas-jelas salah seperti OPM. Seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas prajurit TNI pasti tidak berasal dari Papua, yang berarti tidak sepintar dan sehebat OPM dalam menguasai medan geografi tanah kelahiran mereka sendiri. OPM memang sudah ada indikasi bantuan pihak asing, dengan bukti salah satu aktivis yang ditransfer uang dari rekening asing. Walaupun memang tampaknya bukan hal mudah untuk membongkar dukungan dan bantuan ini, tapi itulah mengapa TNI masih kesulitan menumpas OPM, karena nantinya mereka akan berusaha untuk playing victim seperti pelanggaran HAM. Selanjutnya, upaya untuk mencegah dan menyelesaikan dari permasalahan tersebut. Yang pertama, membangun industri kecil di pedesaan. Tiap-tiap desa pada umumnya memiliki sumber daya alam unggulan mereka masing-masing. Dengan membangun industri dari sumber daya tersebut di pedesaan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di pedesaan. Yang kedua, pemerataan pembangunan infrastruktur tidak dapat ditampik bahwa kemajuan pembangunan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mendiami daerah tertentu. Daerah yang memiliki kemajuan lebih dalam hal pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik lebih diminati oleh masyarakat sebagai tempat tinggal. Yang ketiga, melakukan sejumlah kebijakan di Papua dan Papua Barat, seperti pembangunan ruas jalan Trans Papua, infrastruktur, BBM satu harga, dan mengambil alih atau divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia. Yang keempat, pendekatan humanis pemerintah pusat dan daerah harus mendekatkan pendekatan lunak atau soft approach, yaitu melalui pembangunan kesejahteraan dan pembangunan karakter masyarakat di Papua. Hal tersebut telah diatur dalam UU Undang-Undang Terorisme yang ditekankan pada tahun 2018. Dan yang terakhir, yang kelima, dibutuhkan kebijakan yang komprehensif dan sistematis untuk menangani akar penyebabnya dengan tetap selaras dengan kehidupan negara demokratik, negara hukum, dan HAM. Sekian dari kelompok kami harap presentasi kami dapat mudah dipahami dengan mudah, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.